Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Teman-teman subscriber dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, dilancarkan rezekinya seperti air mengalir, amin ya robbal alamin. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit informasi yang menarik dari perkara ijazah Joko Widodo. Saya dapat beritanya dari Kompas. Dari Kompas jam berapa ini update-nya? 6 jam yang lalu ya. Judulnya seperti ini. Roy Suryo gugat penetapan tersangka di kasus ijazah Jokowi. Saya mengajak kepada teman-teman untuk selalu melek politik, melek hukum supaya kita tidak tahu, supaya kita tahu, supaya kita tahu, maaf ya, pacaletot, supaya kita tahu hukum itu harus ditegakkan sesuai dengan hukum itu sendiri, jangan ditunggangi apapun. Oke, saya setuju. Karena ada yang ditunggangi ya. Sekarang sudah istilahnya sudah terbaca oleh masyarakat awam saja sudah bisa membaca. Oh, si ini dipakai oleh penguasa ini. Oh, si ini dipakai oleh penguasa ini. Tetapi hukum itu harus punya tindakan sendiri, bukan atas dasar presiden, tetapi harus dasar dengan Undang-Undang 1945. Seperti ini misalkan, polisi, saya bekerja bukan atas perintah saya tuh penguasa anu, tetapi perintah undang-undang. Nah, itu baru bagus. Terus kejaksaan di situ juga harus punya prinsip bahwa saya bekerja sesuai dengan Undang-Undang 1945, bukan atas dasar arahan presiden, bukan seperti itu ya. Tetapi kalian itu digaji oleh rakyat, bukan oleh presiden. Kalian itu digaji oleh rakyat, presiden pun digaji oleh rakyat, difasilitasi oleh rakyat. Makanya harus hormat itu sama rakyat, bukan sama presiden. Ngapain lah, tanggung. Kita teruskan ya. Nah, di sini kita ringkas videonya. Tadi udah ya judulnya, tadi udah dibacakan. Roy Suryo. Video ini membahas permohonan pra peradilan yang diajukan oleh KRMT. KRMT itu ini Kanjeng Raden Mas apa ya, Roy Suryo Notif Projo terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus yang diberi kaitan dengan pemberitaan ijazah Presiden ke-7 RI Insinyur Haji Joko Widodo. Poin-poin utama dalam permohonan tersebut meliputi objek pra peradilan. Ini bagus sekali ya yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo. Saya dukung. Semoga Mas Roy Suryo dan Dr. Tipa dan kawan-kawan lainnya, diantaranya ada Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, dan Rustam Effendi, kalian insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong, amin ya robbal alamin. Poin-poin utama dalam permohonan tersebut meliputi objek pra peradilan. Permohonan menggugat sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Nah, di sini kan hakim kemarin sudah menyatakan bersalah penyidikan Polda Metro Jaya atas penggeledahan ke rumahnya. Tetapi apa perkataan Kabid Humas? Malah tidak minta maaf. Oh, itu kan kata hakim berbeda dengan kata kalau diputuskan oleh hakim bersalah ya harus minta maaf. Gimana sih? Kartu merah buat si Budi gitu. Dasar hukum. Tim hukum permohon mendasarkan argumen mereka pada berbagai aturan,
termasuk KUHP putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU strip X11 strip 2014 yang menekankan pentingnya minimal 2 alat bukti yang sah sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, serta asas-asas hukum seperti lex stricte dan asas kepastian hukum. Nah, asas kepastian hukum dulu harus ada. Analisis alat bukti. Pemohon berargumen bahwa penyidik tidak memiliki cukup bukti permulaan yang berkualitas sesuai ketentuan undang-undang untuk menjerat pemohon dengan pasal 32 ayat 1 UU ITE. Nah, di sini pasal 32 ini tidak bisa diterapkan sama Dr. Tifa dan Suryo. Ini yang di pra-peradilan kan termasuk pasal ini UU ITE. Gimana pakai UU ITE ini udah buat hacker. Siapa yang bikin undang-undang ITE? Mas Roy Suryo termasuk ada di dalamnya. Terus kemarin Profesor Henry ya itu menjelaskan UU ITE ini buat para hacker, bukan buat Rasulullah. Gimana sih? Ini mau menakut-nakuti warga apa gimana? Ya Allah ya Rob, hukum seperti di Konoha seperti ini ya. Tuntutan. Pemohon meminta agar penetapan tersangka terhadap dirinya dinyatakan tidak sah, batal demi hukum, dan agar penyidikan dihentikan. Video ini secara detail menguraikan argumen teknis hukum mengenai mengapa pemohon menganggap proses penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melanggar prosedur dan prinsip-prinsip penegakan hukum yang tidak adil. Telah melanggar prosedur dan prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil. Nah, di situ. Jadi sudah dikatakan melanggar, tidak minta maaf, gimana sih? Kalian itu digaji oleh rakyat. Kalau sudah tidak mau uang rakyat, tidak mau gaji, silahkan keluar aja dari kepolisian. Buat apa? Rakyat nggak butuh Kapolda seperti itu. Khususnya ya Polda Metro, yang di Polda Metro khususnya. Sekarang lagi rame kejaksaan sama Kapolri berseteru, korupsi sama korupsi berantem. Ya, mudah-mudahan kita bacakan sholawat asgil dulu ya. Semoga yang berantem itu para koruptor, biar nanti terbuka semuanya di publik. Amin ya robbal alamin. Kita baca sholawat asgil dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Baik, buat masyarakat sudah waktunya melek hukum, melek politik. Bukan masalahnya ngapain ngurus-ngurus politik, ngapain ngurus-ngurus hukum. Bukan seperti itu, karena kita ini di era transparansi. Kita tidak bisa memilah dan memilih mana yang hoax, mana yang bukan hoax. Karena itu kita harus mencari channel-channel yang kredibel. Saya sarankan channel-channel yang kredibel diantaranya adalah Repli Harun Podcast menurut saya ya. Pak Ugro Seno sekarang bikin channel, silahkan, bagus ilmu hukumnya. Hersubeno Arif, Enggi Beta. Kalau mau sama agamanya, ilmu agama Islamnya itu AA Guru Tigarut. Itu bagus sekali. Silahkan di situ. Itu diterangkan secara keilmuannya masing-masing. Repli Harun secara ilmu tata negaranya, Pak Ugro Seno secara ilmu hukumnya, ilmu dari kepolisiannya. Pak Ugro Seno alhamdulillah masih aktif ya.
kita doakan semakin bermunculan banyak orang-orang baik untuk mengawal negara ini dari kerusakan-kerusakan korupsi diantaranya ya. Korupsi tidak berbentuk uang, tidak hanya berbentuk uang, tetapi berbentuk peraturan-peraturan juga dikorupsi, banyak sekali. Misalkan ada ini pasal-pasal yang diselundupkan oleh oknum-oknum yang tidak berkepentingan. Ini lagi dipermasalahkan juga oleh KRMT Roy Suryo Notoprirojo Notip Projo. Sehat selalu buat Roy Suryo dan Dr. Tifa, Rizal Fadila, Rustam Effendi, Ibu Kurnia Tri Royani, dan tim-tim yang lainnya, lawyer-lawyernya. Saya doakan semoga kalian selalu diberikan pahala keberkahan yang mengalir deras, amin ya robbal alamin, serta perlindungan yang maha kuat dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Tetap istiqomah untuk memperjuangkan demokrasi. Silakan ke channelnya langsung, ke channelnya sudah saya sebutkan tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel saya bisa ngangkat.